Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Akbar Setiawan, NRP 31-2016-158. Pembimbing satunya ada Pak Boyke dan pembimbing duanya ada Pak Mamat. Di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas akhir saya yang berjudul Penguatan Citra Universitas Modern pada Desain Interior Universitas Garut. Studi kasus desain interior ruang-ruang rektorat dan Fakultas Keperusahaan Universitas Garut. Latar belakangnya, perkembangan desain interior pada perguruan tinggi di Indonesia sudah cukup berkembang, dan desain interior dapat mempresentatifkan citra dan identitas perguruan tinggi. Oleh karena itu, perlu diadakannya reinterpretasi desain terkait citra dan identitas perguruan tinggi. Universitas Garut sendiri adalah perguruan tinggi yang sudah berdiri sejak 21 Desember 1998 dan menjadi satu-satunya perguruan tinggi yang berbentuk universitas di Kabupaten Garut. Rumusan masalahnya adalah, saya bagi menjadi 3, fungsional, teknis, dan visual. Ini adalah struktur organisasi Universitas Garut. Ada rektor, wakil rektor, lembaga-lembaga, biro administrasi, dan dekan. Dari struktur organisasi tersebut, dapat dilihat bahwa terbagi 6 hierarki, yaitu rektor, wakil rektor, kepala lembaga, kepala bagian, dan staf. Hierarki ini yang akan nantinya menentukan tentang pembagian furnitur. Visi Universitas Garut sendiri adalah mewujudkan universitas yang maju pada tingkat nasional. Data site dan bangunan rektorat. Jumlahnya ada 3 lantai dan total luas bangunannya 1926 meter persegi. Data site dan bangunan Fakultas Kewirausahaan, jumlahnya ada 4 lantai dan total luas bangunannya 2736 meter persegi. Nah, melihat visi yang dibawa oleh Universitas Garut, maka dari itu saya membawa tema Going Nasional yang diambil dari visi Uniga sendiri, yaitu maju pada tingkat nasional. Tema yang diterapkan ini adalah suasana terang, seimbang, dan menarik perhatian. Diartikan sebagai Universitas Garut yang cemerlang dan menarik perhatian ketika maju ke tingkat nasional. Lalu gayanya sendiri adalah gaya modern. Yang di-highlight dari gaya modern di sini adalah minimalis, geometris, dan stylish. Gaya modern sendiri yang akan diterapkan menjadi interior yang simple, bersih, fungsional, dan up to date. Untuk warnanya sendiri ada warna biru, putih, dan warna dari identitasnya sendiri adalah coklat muda. Untuk gedung rektorat, saya bagi zoning blockingnya melalui 3 lantai, yaitu lantai pertama untuk lobi, kantor BAK, dan baku. Lantai kedua ada rektor, wakil rektor, dan lantai ketiga adalah lembaga-lembaga. Dan untuk zoning blocking, Fakultas Kewirausahaan saya bagi menjadi 3, yaitu ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Gedung A itu ruang kelas, gedung B itu pusat informasi, dan gedung C itu ada ruang fakultas atau ruang jurusan. Ini layout rektorat lantai 1. Ini layout rektorat lantai 2. Di sini ada saya tambahkan sudah sekretaris rektorat berdasarkan masukan dari sidang 2. Ada di sini. Lalu ini dengan rektorat Uniga lantai 3. Di lantai 3 ini ada lembaga-lembaga dan stafnya yang perlu ada di sini, karena yang tidak perlu seperti UPT diasumsikan punya kantor tersendiri di luar rektorat. Lalu ini denah lantai 1 Fakultas Kewirausahaan. Main entrance-nya di sini, masuk ke ruang informasi, dan di gedung A-nya untuk mahasiswa, dan di gedung C-nya untuk kantor seperti jurusan dan fakultas. Nah, ini untuk lantai 2-nya dapat lihat ada ruang dekannya, ruang wakil dekan, ruang rapat fakultas, dan di tengahnya ada ruang jurusan. Untuk lantai 3-nya sendiri difokuskan untuk pembelajaran saja, yaitu ada ruang kelas, dan auditorium. Masuk ke lobi rektorat. Lobi rektorat ini terletak di lantai 1 gedung rektorat. Jadi pintu masuk utamanya lewat sini. Ini perspektifnya, pendekatan modern yang saya ambil adalah dari bentuk-bentuk yang minimalis dan
material-material yang mengkilat seperti untuk meja resepsionis ini. Ini perspektif lainnya. Nah, untuk skema material dari direktorat, saya menggunakan ceilingnya dalam breezy ring. Untuk wall treatment ada wood plastic composite, ada juga signage terbuat dari akrilik, ada juga wall treatment yang menggunakan multiplex dan HPL, serta downlight yang ditambahkan raglan. Ini untuk signage yang berada di lobby. Ini untuk detailnya. Signage ini memiliki huruf yang nantinya menyala karena diberi light box outlet, dan diberi akrilik yang bening. Lalu dilapisi pinggirannya dengan kulit. Ini untuk meja resepsionisnya. Dengan top table-nya ada solid surface. Ini animasi untuk lobby rektorat. Di sini saya menambahkan gambar atau frame foto. Sebenarnya itu bisa jadi artwork atau tidak, yang mencirikan bahwa ini tuh Universitas Garut, yaitu ada beberapa alam sekitar di Universitas Garut tersebut, seperti gunung ataupun ada curug seperti ini. Lalu ini ruang rektor. Ruang rektor sendiri terletak di lantai 2 gedung rektorat. Ini perspektif untuk ruang rektor. Ruang rektornya sendiri ada beberapa perkembangan desain, yaitu pertama kemarin ada masukan dari Ibu Deti mengenai penggunaan tirai yang lebih baik diganti dengan vertical blind atau horizontal blind agar tidak terlihat residensial. Dan saya rasa cocok dengan menggunakan vertical blind di sini, menjadi suasana kantor lebih terasa. Lalu untuk karpetnya sendiri, saya ganti motifnya menjadi abu-abu polos, karena untuk meredam motif lainnya, yaitu marmer slab yang saya gunakan untuk wall treatment. Ini skema materialnya, ada downlight 6 watt dengan jumlah yang cukup. Ada carpet tiles dengan cut pile 120x120, digunakan untuk yang tidak heavy duty atau tidak tinggi penggunaannya, supaya nyaman juga untuk rektornya. Gypsum board dan signage. Ini video animasi untuk ruang rektor. Untuk kursinya sendiri, untuk kursi hadap sudah saya ganti karena emang sudah saya bagi melalui kelompok-kelompok, dan ini untuk kursi hadap sendiri menggunakan yang low back. Saran dari pembimbing saya, yaitu Pak Mamat. Lalu ke ruang rapat rektorat. Ruang rapat rektorat sendiri terletak di lantai 2 di depan ruang rektor di gedung rektorat. Untuk ruang rapat rektorat sendiri, agar bisa rapat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, oleh karena itu meja rapatnya dibikin menjadi modular. Lalu di sini juga saya sudah mengganti material untuk lantainya, yang asalnya menggunakan granit jadi menggunakan karpet supaya meredam suara. Ditambah juga ada signage Universitas Garut untuk menunjukkan bahwa ini berada di rektorat, karena nanti yang datangnya akan jadi orang-orang penting juga. Oleh karena itu, untuk menegaskan bahwa ini ada di Universitas Garut, saya berikan signage dengan kaca sebagai backdropnya. Ini contoh modul meja rapat untuk 1 orang.
Ini untuk skema materialnya. Saya ganti menggunakan vertical blind untuk jendelanya, lalu carpet tiles yang berjenis loop tile karena ini termasuk heavy duty atau aktivitas tinggi. Loop tile digunakan supaya lebih awet, dan ini juga ada layar satu arah, saran dari Ibu Deti. Ini untuk video animasinya. Jadi bentuk rapatnya bisa diganti-ganti sesuai kebutuhan, bisa letter O ataupun letter I. Ke ruang staff, ini tipikal ruang staff, ada BAK dan baku. Ini yang BAK. Sini juga ada perubahan, yaitu penggunaan kursi hadap. Standarnya memang harus 2. Kemarin waktu di sidang 2 saya masih 1, sekarang sudah jadi 2. Walaupun beda hierarkinya, tapi speknya yang untuk standarnya tetap sama 2, namun speknya yang bisa dibedakan. Lalu untuk penggunaan lampunya juga, ini menggunakan LED linear light, jadi bisa terlihat tidak putus dengan 12 watt daylight. Ini animasi untuk ruang staff. Untuk ruang kelas, ini ruang kelas teorinya. Ini untuk perspektifnya. Di sini saya memberikan fasilitas TV LED berukuran 50 inch sampai 60 inch. Dan glassboard pengganti whiteboard, lebih terlihat modern menggunakan kaca dibanding whiteboard. Lalu juga menggunakan kursi yang di bawahnya ada tempat untuk menaruh tas supaya tidak mengganggu sirkulasi ketika mahasiswa sedang belajar. Dan menggunakan horizontal blind, lalu lampu TL, untuk lantai ada granite tiles, dan untuk sininya gypsum board. Ini animasi untuk ruang kelas. Ruang kelasnya sendiri, untuk satu ruang kelas ini bisa memuat mahasiswa sejumlah 24 mahasiswa, yang artinya cukup untuk memenuhi fasilitas kelas yang ada di Fakultas Kewirausahaan. Dan yang terakhir, ruang kelas inkubasi berada di Fakultas Kewirausahaan di lantai 1. Ruang kelas ini digunakan untuk mahasiswa melakukan sebuah perencanaan proyek, karena mereka berwirausaha, jadi mereka harus ada seperti brainstorming dan cari ide, lalu berkelompok pengerjaannya, dan nanti dipublikasikan ke depan teman-temannya. Oleh karena itu, satu kelas ini mampu menampung 25 mahasiswa, yang artinya satu kelompoknya ada 5 mahasiswa.
Ini saran dari Pak Isma untuk dibuatkan furnitur khususnya di ruang inkubasi. Saya bikin backdropnya. Untuk menaruh TV juga ada Samsung, sebenarnya TV Samsung Dual. Ini sekitar 90 inch. Maaf, 145 inch. Cukup besar supaya bisa dilihat bersama-sama dan secara maksimal. Terus skema materialnya ada Samsung Dual 42 inch all paint, pakai hidden lamp juga, LED linear light dan lampu pendant light untuk sebagai touch lightnya ketika brainstorming mereka. Dan brainstorming juga diilustrasi dengan satu TV per kelompoknya masing-masing. Ya, ini video animasi terakhir dari saya untuk ruang kelas inkubasi. Pengawaannya menggunakan air conditioning, dan untuk pencahayaannya mainkan cahaya lampu. Ya, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya, kesempatannya juga, dan terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.